menciptakan neraka untuk memblender manusia turun ke bumi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Selama ini jangankan ketakutan, saya anggap itu adalah suatu kegagahan. Tuhan kami datang, kami bertepuk tangan karena datang dengan kasihnya mati untuk dosa-dosa kami. Itu jadi lelucon, malah sesuatu yang berbalik dari apa yang saudara pertanyakan. Sekarang ketika saudara bertanya, adakah rasa risih, adakah rasa takut terhadap pencipta langit dan bumi yang mampu menghancurkan kemudian apapun yang ada? Apakah Anda rasa takutnya? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada dia yang hanya mampu membinasakan manusia, tapi takutlah kepada dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Adakah sedikit rasa takutmu kepada hakikat tersebut? Apa kata teman saya sebelum dia syahadat? Bang, saya kok gemetaran ini sekarang. Kenapa bisa? Wah, saya kemarin mengimani Tuhan saya mati loh. Dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Sementara Tuhan itu maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa. Lantas saya bacakan surah apa? Saudaraku, saya hanya mengatakan begini. Saudaraku, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Waktu itu saya masih ngajar beliau. Saya kebetulan ngajar bela diri. Bukan hari bela diri dia datang. Saya bilang, loh, enggak latihan hari ini dek. Enggak bang, saya masih mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Sampai pada ujungnya, mertua saya pada saat itu temannya nak, kok sampai jam 3 tadi subuh nggak tidur. Kasihan loh itu, saya lihat pagi-pagi badannya penuh dengan bekas-bekas nyamuk. Apa solusinya? Karena anak ini mau betul-betul menemukan Islam, saya belikan kelambu di pasar. Kami belajar di dalam kelambu. Kelambu itu dibuat di rumah waktu rumah saya masih dulu. Kami bikin kelambu, di dalam kelambu itulah kami berdua bertanya. Beliau jurusan kedokteran, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2. Beliau mengambil spesialis saraf. Bedah saraf. Dari proses berpikir inilah kemudian akhirnya dia menyatakan syahadatain. Karena takut. Harus dilahirkan rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, taunya cuma tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kalau rasa takut itu sudah tidak ada pada Tuhan, sudah merasa dia dengan Tuhan itu anak ayah, sudah merasa Tuhan itu temannya, sudah merasa Tuhannya itu adalah teman-teman rekan seakan-akan teman bisnisnya, maka manusia itu tidak akan lagi ada rasa takut kepada pencipta. Kalau tidak ada lagi rasa takut kepada pencipta, maka maksiat apalagi yang dia takut untuk lakukan? Apalagi kalau sudah dikasih label, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Apalagi yang ditakutkan untuk tidak lakukan? Maksiat apalagi yang tidak mau dilakukan? Oh, saya pewaris. Saya pewaris Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau makan makanan apa saja boleh, melakukan apapun boleh, karena saya dekat kepada Tuhanku. Saya ingat ketika saya ikut kajian, dulu saya pernah ikut kajian, seorang pemimpin materi turun dari mobil, membawa anjing, anak anjing. Saya kaget. Karena saya kan aktivis waktu itu. Saya kaget. Jadi saya banyak bertanya. Aku bilang, Ustadz, kok bisa ini? Oh iya, saya tahu kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu. Kalau begitu, pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat ese-ese. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu.
Loh, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain, karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat. Berarti Anda bisa melakukan kemaksiatan. Kalau sudah jelas-jelas dalam syariat Islam, liur anjing itu najis, dan cara membersihkannya itu ribet. Lantas Anda mengatakan Anda boleh memeliharanya, menggendongnya, dengan menggunakan pakaian yang kelak akan Anda berjadikan sebagai pakaian untuk ibadah. Hanya untuk menguji kami sebagai seorang mahasiswa, maka Anda memberi ruang kepada kami, Anda memudahkan kemaksiatan. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Tuhan, maka Anda dengan gampangnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dengan gampangnya, hanya 1 kali seminggu, tepuk tangan, habis itu selesai dosa-dosa. Gak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba dzikra wa khasyar rahman bil ghaib, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang utama bagi orang-orang beriman kepada Tuhannya adalah rasa takut dulu. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka di depan orang dia seperti orang beriman, di belakang manusia, di belakang orang lain, dia akan melakukan kemaksiatan yang tak terbatas. Kenapa nggak ada rasa takut? Tapi kalau orang beriman, mandi pun dia nggak mau telanjang. Kenapa dia malu kepada Tuhannya? Apalagi bermaksiat. Nah, inilah kesalahan terbesar ketika ada pemahaman di surga Kristus Islam nanti itu ada 70 bidadari, mereka akan pesta seks. Itu Ustadz Longor, Ustadz yang harus disunat 2 kali, kepala nonotnya harus dihilangkan. Ustadz yang begini ajarannya ada Ustadz yang kemudian harus ditutup itu kulupnya, ditarik baru diikat karet, kasih lem Alteco supaya tidak pipis. Menyesatkan orang dengan pemahaman seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, apalagi di surga. Maka kalau diberi bidadari, bukan untuk pesta seks. Pemateri-pemateri yang selalu mengatakan itu harus ditenggelamkan. Pemateri yang tidak benar, mendidik anak Islam dengan tidak baik. Bukan begitu cara menyampaikan narasi. Bidadari itu pelayan. Seorang yang taat dan takut kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ingin melakukan sesuatu yang vulgar di hadapan Tuhan? Tapi itu kan satu kenikmatan. Betul, itu satu kenikmatan. Tapi orang yang beriman akan tahu caranya bersikap di hadapan Tuhannya. Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah melihat Allah? Enggak malu di hadapan Allah melakukan hal-hal yang seperti di dalam bokep itu. Anda katakan pesta seks. Enggak malu di hadapan Tuhanmu? Malu. Kalau Anda masih punya malu, berhenti mengatakan itu. Ucapan 70 bidadari itu hanyalah alat untuk merangsang orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk menanggalkan kemaksiatan berupa persinahan dan tidak menghargai wanita. Maka dengan cara itulah kemudian Nabi Muhammad merubah pola pikir orang-orang jahiliyah untuk kemudian menjadi orang yang beradab, menghargai wanita, menghargai pernikahan, menghargai kemudian perbudakan, tidak menganggap budak itu sebagai hewan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada dai, orang yang suka bertablik, baru tampil di media mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola, maka tenggelamkan ya pemateri-pemateri seperti itu. Itu pemateri duit yang tidak mengkaji Islam secara makrifat, secara menyeluruh. Saya kira begitu, saudara. Ya, silakan. Bang Zuma, izin sekali lagi Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma ya. Iya. Makanya begini Bang Zuma, aku kan tinggalnya di Sulawesi Utara. Kan. Terus kampung aku juga memang nggak ada masjid, nggak ada umat Islam, apalagi ustadz nggak ada. Iya. Gitu. Maksud aku begini Bang, aku juga kan kalau pingin cari ustadz gitu, mau bincang-bincang tentang Islam kan, memang nggak ada Bang Zuma, kagak ada di kampung kami ini, nggak ada. Terus kedua, aku juga biar bagaimanapun aku juga kan takut juga sama keluargaku. Semua keluarga aku itu semua Kristen semua Bang, nggak ada yang Islam, semua Kristen semua, nggak ada Islam. Nah, makanya aku datang ke komal-komal seperti ini, pingin cari komal-komal Islam seperti ini ya. Seperti ini aku mau cari tahu aja sih kebenaran dalam Islam itu seperti apa, kan gitu. Makanya aku nggak terkesan kalau aku masuk Islam itu nggak terkesan buru-buru kayak Bang Zumai bilang tadi, nggak berpikir udah masuk Islam lagi, kan begitu. Iya, betul. Ya makanya saudaraku, aku pingin begini Bang, aku kan udah follow Bang Zuma. Iya. Nah, gimana caranya aku bisa komunikasi sama Bang Zuma, nggak harus seperti kayak di komal begini kan.
Ada nomor Excel saya bang. Nanti hubungi Kian Santang, di follow aja beliau. Banyak kok teman-teman kita non Muslim yang selalu komunikasi pribadi di belakang. Mereka konsultasi, mereka bahkan ada di antara mereka yang kami jumpa ngopi sampai berapa jam kita ngobrol. Saya dekat dengan kepala Departemen Agama Kabupaten Toraja. Saya akrab banget, akrab sekali. Nah, yang terkait dengan yang saudara katakan barusan, di tempat saudara saya ini tidak ada rumah ibadah, masjid, masjid dalam arti kata ada. tidak ada. Iya, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau bertahannuts, menyepi, menyendiri, berfikir. Beliau jauh dari Nabi Musa, beliau jauh dari Nabi Isa alaihissalam, jauh dari pengajaran Yesus Kristus, jauh. Tidak ada padanya kitab suci, tidak ada utusan datang kepadanya, tidak ada sahabat-sahabat Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Isa atau pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang datang kepadanya memberikan pencerahan tentang Allah, memberikan pencerahan tentang pencipta, memberikan pencerahan tentang ibadah dan seterusnya. Beliau berfikir, dan berfikir apa yang terjadi. Tidak mungkin ini tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin Tuhan itu enggak ada. Akhirnya Allah yang sudah merencanakan terlebih dahulu mengutus roh kebenaran kepadanya. Itu butuh proses lama. Sedangkan saudara ada di Indonesia. Keluar dari kota saudara, bergejibun ustadz, bergejibun masjid. Jadi banyak kemudian jalan untuk menuju kepada Islam. Ya termasuk saya bersedia untuk berdiskusi dengan saudara. Silakan minta nanti nomor saya pada admin, saudara Kian Santang. Minta di sana kita komunikasi. Apapun itu. Mau bertanya tentang Quran, mau bertanya tentang Bible, setahu saya akan ajarkan. Saya akan sampaikan. Gitu saudara. Silakan. Mungkin ada masukan dari yang lain. Ya, saudara Viro, thank you. Ya, Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Saya masukkan dikit, Gurunda. Ya, ini silakan. Iya. Asyhadu Viro. Ya, siap. jangan. Biar beliau belajar. Ya, makanya Ya, makanya begini Bang Zuma. Nanti DM ke saya ya, Bang Viro ya. Ya, aku udah dikasih petunjuk juga Bang Zuma, nggak boleh buru-buru kan. Harus berpikir dulu, biar nggak kayak semacam orang betul. Islam yang tiba-tiba aja karena nggak berpikir murtad lagi kan gitu. Iya, betul. Iya, silakan Bang, silakan. Di Islam itu cile, jangan menunggu pintar dulu baru mendaftar SD, sekolah dasar. Jangan. Tapi pahami dulu bahwa keselamatan itu penting. Sekolah itu penting, pendidikan itu penting, kebenaran itu penting. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus jadi orang, kita harus sukses dunia akhirat. Baru dasar pijakan itulah datang ke sekolah daftar. Saya ingin belajar, saya ingin pintar. Nah, setelah masuk menjadi murid di sekolah tersebut, baru belajar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Meskipun tidak dapat ranking sekalipun, yang penting sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang penting mau belajar. Karena orang yang belajar itu, ketika di dalam kelas, dia tidak mendapatkan ranking 1, ranking 2, bukan karena dia bodoh. Bukan. Tetapi karena temannya lebih pintar daripada dirinya. Dia pintar, tapi temannya lebih pintar. Maka dia tidak mendapat ranking. Bukan berarti dia bodoh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saudara, silakan kalau Anda mau belajar Islam, kami, bukan cuma saya, adik-adik saya di sini, anak-anak saya insya Allah siap membantu. Yang penting mau belajar dengan serius. Kan gitu, Iya, ya. Bang Suma. Masya Allah. Ya, makasih Oke, teman-teman. silakan yang lain. Iya, saya sedikit aja Gurunda untuk saudara Viro ya. Mungkin yang sedikit mulai berpikir, tapi enggan menerima Nabi Muhammad, maunya menyaksikan hanya kepada Allah SWT, bersaksi dan ingin memilihnya Nabi Isa. Tadi yang kita dengarkan. Salam kenal Bang Viro, saya Dito, saya juga awalnya bukan Muslim. Iya, Bang. Saya dari kalangan Katolik ya. Tapi di sini saya mau menambahkan kenapa hal yang skeptis itu tidak merujuk kepada suatu tuduhan kemudian mencari fakta tentang hanya karena Nabi Muhammad menurut apologetik Kristen
mengatakan seperti ini, seperti itu yang tadi sudah dijabarkan oleh Gurunda. Ada satu sirah nabawiyah tadi juga sudah disampaikan mengenai mulai dari kelahiran sampai dengan wafat beliau, itu sahih ya. Itu merupakan sejarah yang tidak ada yang menentangnya, semuanya sepakat bahwa memang biografi Rasulullah seperti yang di dalam kitab sirah nabawiyah. Dan satu lagi, Al-Quran adalah firman Allah. Ini yang kekal, sampai saat ini pun tidak ada mengalami distorsi. Bagi kami umat Islam, membaca Al-Quran sudah kami yakini sebagai amalan ibadah. Itu yang selalu juga diajarkan oleh guru-guru untuk Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, memaknai artinya pun menjadi suatu keharusan. Bagaimana kami kemudian ingin mewartakan, ingin memberitakan kebenaran Islam kepada saudara-saudara Kristen atau yang non-Muslim lainnya. Dari Al-Quran ini semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad yang menerimanya. Nabi Muhammad bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang berjalan ini dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan itu? Sangat hina. Jadi kalau tantangan dari Al-Quran sendiri sudah ada, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan Al-Quran, tantangannya ada di ayat 23-nya. Jika kamu masih meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Gunakan penolong-penolongmu yang lain selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kemudian tentang akhlak baginda Rasulullah SAW, bagaimana tadi yang Anda katakan, tuduhan dari orang-orang lain yang Anda resapi, Anda dengar. Ada satu kisah yang ini meluluhkan hati kami, semua umat Islam ingin berjumpa dengan beliau. Pada saat di pasar, Rasulullah menyuapi seorang buta. Orang buta itu sama gambarannya dengan orang-orang yang saat ini tidak kenal dengan Rasulullah, tapi bedanya orang tua ini, buta matanya, memang benar-benar buta. Beliau disuapi Nabi Muhammad, disuapin sambil ngomel-ngomel ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gila, seperti yang tadi dikatakan oleh mungkin katanya-katanya yang Anda serap Bang Vero. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyuapi dengan setulus hati, dengan kelembutan, sehingga kelembutan sesuapan demi suapan ini tidak dirasakan. Ada satu sakit hati dia dihujat yang dirasakan oleh orang yang buta tadi. Setelah beliau wafat, ada yang menggantikan menyuapkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini suapannya berbeda pada saat dia mengomel-ngomel dan mengatai Nabi Muhammad. Dari akhlak yang seperti ini, orang buta yang seperti kalian buta hatinya, tidak skeptis, hanya mendengarkan dari pakar orientalis membuat suatu data menjelek-jelekkan Nabi kami, tetapi yang dilakukan, saksi yang langsung menyuapi orang buta itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga akhirnya panas mendapatkan hujatan, suapannya berubah. Dan orang buta itu merasakan bahwa yang menyuapi bukan Nabi Muhammad. Seketika itu langsung Sayyidina Abu Bakar jujur mengatakan, dia adalah Muhammad, aku bukan dia. Kemudian orang buta itu nangis sejadi-jadinya dan kemudian memeluk agama Islam. Ini satu sebagian kisah ya tentang akhlak Nabi Muhammad. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Saya kutip dari Al-Quran tentang bagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Saya ambil ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'a khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi tuduhan itu kalau kalian meragukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar berbudi luhur. Jadi saya harapkan Bang Vero lebih skeptis, tidak percaya manusia, percayalah kepada kata hati,
kemudian mencari kebenaran itu benar-benar mencari kebenaran. Karena yang kita lihat semuanya pada awalnya mengalami yang disebut dengan kebetulan. Kebetulan Anda tadi di lingkungan Kristen. Tapi apakah kebetulan itu suatu kebenaran? Saya mengajak untuk Anda benar-benar pahami, belajar banyak tentang Islam. Gurunda tadi sudah menyampaikan, bisa lewat jalur yang lain selain platform TikTok. Saya rasa ini suatu kehormatan buat Anda. Itu saja dari saya, Gurunda. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah. Ya, makasih Bang ya. Ya Bang, abang aku bersyukur ya, aku bersyukur dan berterima kasih ya buat semua teman-temannya, terlebih khusus buat Bang Zuma yang gimana ya, aku merinding loh Bang Zuma aku ini, bener. Soalnya kan aku mikirnya gini Bang, kan keluarga semua aku Kristen semua, nggak ada satupun yang Islam kan, nggak ada. Makanya kalau aku mau cari kebenaran tentang Islam, aku mau carinya kemana ya? Ustadznya juga nggak ada, masjidnya juga nggak ada, umat muslimnya satu aja nggak ada. Iya Bang, nanti Abang komunikasi aja sama Bang Juma lewat platform hijau ya Bang ya. Ya. Nanti saya kasih nomornya, Abang tinggal DM aja ke saya Bang. Siap, ya Bang, ya Bang Hos. Ya. Ya, oke. Makasih ya Hos ya, makasih Siap. Bang Zuma, sehat selalu semua ya. Aku Amin. izin turun ya. Ya. Iya Bang, sehat selalu ya Bang ya. Ya, amin, amin. Ya, ini ada Bang CSK. Bang CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK. CSK. CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK. Halo Bang. Kristen. Oh Kristen. Oh, yang jawab anaknya ya Bang? Iya, itu anak saya. Iya Bang. Ya, Abang mau diskusi apa mau sekedar ingin bertanya aja Bang? Ya, saya dengar sebentar, lalu saya sedikit bertanya saja sih. Baik. Jadi sepanjang ini saya kebetulan kan ya bukan followernya Bang Suma juga, tapi sekedar mengikuti sajalah, mendengar begitu diskusi dia terhadap baik itu sesama Muslim maupun dengan teman-teman dari Kristen. Lalu saya ini jadi bertanya, pertanyaannya begini, Bang Suma ngomong tentang Islam, habis itu ngomong lagi tentang Kristen. Mohon maaf ya, saya tidak mencela, saya tetap menghargai apa yang menjadi hak kalian, apa yang menjadi ajaran kalian sebagai orang Muslim. Banyak teman saya Muslim, ada juga keluarga Muslim, jadi tetap menghargai saja. Dan saya cuma bertanya saja, selama ini Bang Suma bicaranya tentang agama ini kok kuat sekali, baik itu dari sisi Islam maupun dari Kristen. Pertanyaannya, Bang Suma ini basicnya apa sih? Bang Suma ini basicnya memang dari sekolah agama atau kayak gimana? Saya cuma tanya itu. Baik, biar nanti langsung Bang Juma jawab. Abang di mute dulu Bang, soalnya Abang di situ berisik noise ya Bang ya. Ini lagi live di YouTube juga Bang. Silakan. Apa dulu Gurunda? Ya udah Bang, di mute dulu Bang, biar dijawab dulu. Justru hujan udah muncul di sini nih. Iya, nanti saya undang. Iya. Oke, suara sih kedengaran Kang? Aman? Iya, Oke, baik. Jadi berbicara mengenai hal yang saya lakukan, ya basicnya apa? Ya saya seorang pendidik Bang. Saya seorang pendidik. Saya mengambil jurusan pendidikan, psikologi pendidikan. Jadi saya belajar tentang proses anak didik, tentang seorang pendidik dan seterusnya. Saya belajar tentang psikologi, dan sebagai Muslim, tanggung jawab saya sebagai Muslim adalah menyeru seluruh manusia. Al-Quran yang membimbing saya untuk menyampaikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik,
Dan perintah berdebatnya jelas. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada perintah berdebat, tapi dengan cara yang baik. Di data yang lain, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Maka kamu harus tegas, kamu harus keras terhadap mereka. Supaya mereka mendapatkan pengajaran. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit yang kemudian menerima. Jadi kalau hanya berdasarkan apa kredibel Anda, apa background Anda, apa basic Anda harus sarjana teologi, Anda harus sebagai seorang ustadz baru menyampaikan kebenaran. Tidak. Siapapun yang melihat kemungkaran, maka wajib hukumnya dalam Islam mencegah kemungkaran itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka itu kewajiban umat Islam menyampaikan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemunya dua muara. Muara Islam dan muara Kristen. Islam adalah ajaran yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Begitu ketemu dengan Kristen, rupa-rupanya Kristen juga ada perintah yang disebut perintah apa itu? Perintah apa yang ada dalam Kristen? Amanat agung, Bang. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Perintah jadikan, itu adalah sebuah tekanan. Kalau Anda tidak menjadikan, berarti Anda melanggar perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ketika perintah ini sebagai perjanjian agung di dalam gereja, amanat yang sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh gereja, datang pada kami sebagai muara yang terpisah dengan Kristen, maka tidak semudah itu Anda kemudian mengajak kami menjadi pengikut Kristus. Anda harus lolos dari beberapa syarat. Kristus mana yang Anda jual, yang Anda jajakan. Nah itu. Jadi Islam memiliki kemudian perintah untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kristen juga memiliki perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Jadi dua sisi yang bertemu. Nah, penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau berbicara mengenai Bang Suma, Al-Quran mengatakan, Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berperang, beraktivitas, bergerak, bersuara dalam pergerakan menegakkan tali agama Allah, berperang di jalan Allah. Innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir fi sabilit tagut, mereka berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah. Siapa saudara setan menurut Islam? Orang-orang yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah. Seluruhnya adalah saudara-saudaranya setan. Itu di pandangan Islam. Jadi ketika Anda bertanya apa kapasitas, apa backgroundnya, apa yang kemudian menjadi basicnya? Basicnya Al-Quran. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Bukan perang dalam bentuk angkat senjata, enggak. Tetapi perangi pemikiran mereka. Perangi konsep mereka yang keliru, yang tidak berdasarkan terhadap kitab yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu saudara. Jadi ini sudah terjadi. Kristen sudah tampil di permukaan. Kami sebagai Islam juga tampil di permukaan. Sebagai anak bangsa, maka yang harus kita ramu, berdiskusi dengan baik. Yang kemarin yang tidak baik dan yang akan terjadi lagi, ada diskusi tidak baik untuk supaya diminimalisir. Karena kita adalah saudara dalam setanah air. Maka karena kita beda keyakinan, mari kita membahas tentang keyakinan ini dengan cara-cara yang baik.
Kalau Bang Suma ada kesalahan diingatkan, ada kekeliruan diingatkan. Tapi diskusi ini harus berjalan. Kenapa? Karena Islam diperintahkan untuk berdebat, Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen juga diperintahkan untuk menjadikan di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi ketemu. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Islam dengan Islamnya, Kristen kudu percaya diri dengan kekristenannya. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, baik, bisa saya tanggapi. Silakan. Baik. Yang pertama, ternyata saya baru tahu Bang Suma ini bukan basicnya katakanlah teologis, atau kalau misalnya dari sisi Islam, ya ustaz, anak apa ya biasanya kalau sekolah basic awal untuk sekolah agama apa namanya? Pesantren, ya dan seterusnya. Itu berarti bahwa pemikiran-pemikiran Bang Suma terkait dengan urusan agama, yang pertama saya tetap menghargai, tetapi bagi saya Bang Suma berbicara terkait agama apapun, baik itu dari sisi Islamnya tetapi juga dari sisi Kristen, bagi saya Bang Suma hanya berbicara dari sisi pandangan Bang Suma secara pribadi, secara manusiawi, tanpa punya basic pendidikan terkait dengan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Bang Suma sudah mengatakan bahwa Muslim memerintahkan, Kristen juga memerintahkan, itu berarti bahwa di sana harus ada yang namanya saling menghargai. Artinya bahwa masing-masing tetap meyakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, pada titik ini mestinya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu harus diimplementasikan melalui kata-kata. Artinya bahwa apapun yang kita berbicara, tetapi sedapat mungkin kita menghindari comohan, kata-kata kasar terhadap orang yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Berpandangan boleh, bernarasi boleh, tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan orang yang menjadi dasar. Itu maksudnya. Jadi, mohon maaf, ini karena sepanjang ini kan saya dengar Bang Suma selalu mencomot orang lain, mencomot orang yang tidak sekeyakinan, gitu. Jadi, saya hanya berpandangan seperti begitu. Karena ya kalau Bang Suma punya pandangan yang tadi Bang Suma katakan, itu berarti bahwa ada titik temunya, yang itu kesimpulannya harus kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, tanpa harus mencomo, Ini mengeluarkan kata-kata yang kasar. Gitu. Tenang. Oke, Bang. Oke, itu saja. Tenang. Iya, saya rasa ini adalah masukan yang baik. Ya, satu pandangan yang nilainya positif, cakupannya positif, dan cukup mengedukasi. Cuman satu hal kemudian sebagai narasi yang membangun wawasan kita, bahwa kita tidak pun bisa menilai seseorang itu dari permukaan saja. Tapi kita harus menilai orang itu ketika bertindak, apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut ada. Berbicara mengenai pendidikan, saya mondok 6 tahun. Saya lulusan dari pesantren Nurul Junaidiyah, Lauwo, Kabupaten Luwu Utara pada zaman itu. Saya angkatan 98, kemudian ambil jurusan perbandingan mazhab di UIN, YIN waktu itu, Alauddin, kemudian di Universitas Muslim Indonesia, saya juga mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi terkait hal ini, mungkin saudara-saudara perlu pahami
bahwa ketika di dalam berdialog, ketika di dalam berdebat, ada sesuatu yang mungkin ungkapan atau perilaku yang menyebabkan ya orang menilai beda, masing-masing punya penilaian terhadap Bang Suma. Itu saya akui memang. Tapi ketika niatan ini lahir dari seorang saudara kita, ya dari Kristen, saudara CSK 76, ya kita harus menghargai itu. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dasar pijakan saya terjun di dunia debat, latar belakang karena Al-Quranul Karim. Dan dari pihak Kristen sendiri, muaranya dari seberang. Karena Kristen ini adalah memiliki sebuah konsep amanat agung untuk mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi. Mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai seorang yang mempelajari Bible, sama halnya menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai manusia yang akan diusir oleh Yesus nanti di akhir zaman. Membiarkan orang-orang ini diusir oleh Yesus. Kalau saya tidak ngambil bagian. Yang kedua, saya boleh dinilai dengan penilaian masing-masing. Tapi izinkan saya berbicara. Dalam hal Islam, Islam menyampaikan keislaman tanpa unsur paksaan, tanpa unsur mengelabui, tanpa unsur berpura-pura. Islam dengan jati dirinya 100% maksimal pasang badan dengan keislaman itu sendiri. Sedangkan Kristen meninggalkan cangkang. Kristen melepaskan wibawanya sendiri. Kristen melepaskan disiplin ilmunya sendiri. Kristen mengajarkan kekristenannya dengan pola yang tidak diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, Kristen seakan-akan Yahudi. Mereka menggunakan banyak istilah-istilah Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka melepaskan cangkang aslinya, mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Pembeda ini jelas antara kami umat Islam dan saudara-saudara Kristen sebagai orang-orang yang mengatakan mereka adalah apologet Kristen. Sayangnya, mereka membantah Al-Quran dengan memakai istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran dengan mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, tetapi Kristen diajarkan dengan lebih banyak menggunakan istilah ajaran Nabi Muhammad daripada istilah dari Paulus. Maka dari dasar langkah awal saja Kristen sudah terlihat timpang. Islam dalam proses terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa yang prinsip di dalam Bible. Tetapi Bible pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, offside mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam untuk masuk sebagai bagian daripada kitab untuk menguatkan narasi-narasi para apologet Kristen. Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tetapi sayangnya, Kristen lebih familiar menyebut kitab mereka dengan sebutan gelar Al-Quran yaitu Alkitab, daripada Kristen menyebut kitab mereka dengan sebutan Biblika atau Biblos. Maka PR kami sangat berat. Kenapa? Kami harus menyadarkan saudara-saudara kami Kristen untuk supaya sadar bahwa dalam berapologet, dalam pembelaan akidah, baik apologet Islam maupun apologet Kristen, Kristen harus terlebih dahulu mandi air 7 sumur 7 rupa kembang. Kenapa? Mereka selalu membawa nama istilah-istilah Al-Quran di dalam mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen sebelum berperang sudah kalah duluan. Kenapa? Karena mengatakan Islam itu kesalah, tetap jual agamanya dengan menggunakan istilah Islam. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi menguatkan narasi kekristenannya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tetapi gelar-gelar Nabi Muhammad digunakan untuk memberikan gelar itu kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Jadi sebelum mereka bertanding, Kristen kalah duluan.
Coba, ini sederhana, Bung. Ini sederhana. Contoh misalnya, sepele bagi orang Kristen, tapi ini hal yang sangat dahsyat bagi kami umat Islam. Apa itu? Ketika orang Kristen mengotori bibir mereka dengan mengucapkan buku-buku dari Belanda itu dengan sebutan Alkitab, itu pukulan telak sebenarnya kepada Kristen. Adakah kemudian orang Islam pernah menyebutkan Al-Quran ini sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam Bible surah Yasin ayat 3? Nggak ada itu. Tapi kalau di Kristen, naasnya dia mengatakan begini, sebagaimana di dalam Alkitab surah Galatia ayat 13, Al-Quran banget. Alkitab, Al-Quran, surah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemana Biblos? Kemana Grape? Kemana Apostolos? Hilang semua. Nah ini, jadi kami umat Islam itu bangga. Kenapa? Di saat orang Kristen tidak menerima Islam, di saat itu juga lisan Kristen banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa yang ditiru, pasti adalah yang asli. Siapa yang meniru, pasti yang adalah palsu. Siapa yang menjadi idola, pasti diikutin. Siapa yang menjadi pengidola, pasti yang mengikuti. Alhamdulillah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia, agama Islam selalu unggul. Kenapa? Karena Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam. Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya bisa tanggapi lagi, host. Halo? Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Bang Suma, bagi saya sih, saya menghargai, tetap menghargai saja, tetapi meyakini sudah pasti tidak. Lalu apa namanya? Saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Bang Suma katakan Kristen itu sebetulnya yang Bang Suma maksudkan Kristen di Indonesia ataukah Kristen secara keseluruhan dalam kaitan dengan penggunaan istilah Alkitab, ataukah dalam kaitan dengan isi Alkitab? Karena begini, agama khusus Kristennya, kami Kristen, sifatnya itu kan dia universal. Agama itu sifatnya universal. Jadi itu diterima dimanapun keberadaan suku manapun yang meyakini itu, kan tidak ada masalah terkait dengan istilah, kan gitu. Di Indonesia katakanlah kami menggunakan istilah atau memakai kata Alkitab. Di Amerika Bible, dan mungkin di suku lain, di negara lain menggunakan bahasanya, tetapi isi daripada kitab itu tetap sama, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Suma tadi mengatakan Kristen mengutip atau Kristen meminjam. Sebetulnya saya mau tanya sih, antara Kristen dalam pengertian ajaran, bukan komunitas. Kristen dalam pengertian ajaran, sebetulnya mana yang duluan? Kristen ataukah Muslim? Oke, biar langsung ditanggapi ya Pak ya. Oke, izin saya mute. Apa dulu Gurunda? Iya, baik. Ini sudah berapa kali saya terangkan ya. Selalu narasi saudara kita Kristen itu berarah kepada satu keadaan di mana Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke,
Tetapi ada satu hal yang mesti dipahami dengan pola sederhana. Kakak saya nih, yang pertama, anak sulung, dia lebih dulu dari Bang Suma. Tapi zaman dia lahir, itu belum ada HP. Tiba-tibanya saya dewasa, saya beli HP. Terus dia rampas HP itu dan dia mengatakan, ini milik saya karena saya lebih dulu ada daripada ente. Padahal HP ini adanya di zaman saya. Bukan adanya di zaman dia. Meskipun dia lebih dulu ada di atas muka bumi, tapi pada zamannya belum ada HP. Ini logika sederhana. Inilah yang terjadi di Kristen. Karena menganggap mereka pertama daripada Islam, maka semua yang ada di depannya itu miliknya. Ini adalah mental-mental penjajah. Mental penjajah yang masih terekam, tertancap di dalam benak orang-orang Kristen. Setiap sesuatu karena mereka lebih dulu, maka yang lain belakangan itu hanya penumpang. Mereka yang punya dunia alam semesta ini. Tapi giliran penyesat itu datangnya di abad pertama, nggak mau nolak, nggak mau nerima. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang seangkatan dengan angkatan ini. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita. Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi dilemparkan ke abad ke-7. Ini keanehan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak punya jati diri. Tidak punya harga diri. Agama yang benar tidak pernah mau diwarnai oleh keadaan apapun. Kenapa? Agama yang benar itu diasaskan terhadap firman pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang mana firmannya akan menundukkan semua keadaan yang ada di depannya. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tetapi dia diwarnai oleh keadaan yang ada pada habitat di mana dia pergi, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia harus diwarnai. Kenapa dia diwarnai? Karena sudah tidak cocok dengan warna yang ada. Kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah Bali, tidak bisa dijadikan sebagai kitab suci sebelum dirubah mewarnai ikut warna yang ada di dalam sana. Kitab Anda tidak bisa menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen sebelum kitab Anda harus diwarnai menjadi keislam-islaman seperti mayoritas penduduk orang Indonesia. Ada apa dengan kitab saudara? Ada apa dengan agama saudara? Ada apa dengan Tuhan yang Anda sembah? Al-Quran 1400 tahun silam, kemanapun dia pergi, sedahsyat apapun kebencian orang terhadapnya, dia datang dengan gagah berani, pasang badan. Lu punya bahasa, boleh bahasa Inggris. Lu punya bahasa, boleh bahasa Mandarin. Lu punya bahasa, boleh bahasa roh. Lu punya bahasa, boleh bahasa langit. Tetapi ente tidak akan pernah bisa mewarnai aku, sebab aku adalah bahasa Tuhan. Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalam Allah. Aku punya jati diri. Bahasa-bahasa manusia tidak akan pernah bisa menundukkan bahasa Tuhan. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang ternama di Indonesia ini. Di-live-kan malah. Saya tanya, apakah menurut saudara firman Tuhan bisa dikoreksi? Katanya nggak boleh, nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak boleh. Kenapa firman yang ada dalam kitab saudara setiap saat dikoreksi, direvisi? Bingung langsung. Copot jantungnya. Terasa ginjalnya terkunyah-kunyah kemudian. Dia sendiri mengatakan tidak bisa dikoreksi firman Tuhan, tidak bisa direvisi firman Tuhan itu. Kalau begitu Anda sudah menjawab kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena faktanya setiap saat bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berbeda dengan Al-Quran. Karena dia kemudian kitab saudara bisa dikoreksi, bisa direvisi, maka seenak perut sesuai dengan pesanan kapan saja bisa menggunakan istilah-istilah di luar daripada kitab saudara demi untuk melancarkan aksi pewartaan terhadap orang-orang di luar agama saudara. Ini tidak disifati Al-Quran. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dan tidak bisa ditundukkan kemudian oleh bahasa manusia manapun. Makanya Al-Quran itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah, kalam firman dari pencipta. Dia tidak pernah lekang oleh zaman.
Dia tidak pernah hanyut oleh modernisasi. Dia tidak pernah tertinggal oleh keadaan. Sehebat apapun masa itu, semodern apapun zaman itu, Al-Quran akan tetap berdiri paling depan. Bagaimana dengan Bible? Semakin hari, dunia semakin modern, semakin canggih, maka Bible akan semakin diwarnai oleh keadaan. Yang tadinya babi, berubah menjadi, karena sudah banyak kota, berubah menjadi babi hutan. Nanti kalau orang semua semakin modern, babi hutan itu berubah lagi menjadi babi yang pakai sepatu hak tinggi, yang diharamkan dimakan. Nanti lama-lama, babi mana yang diharamkan di Bible? Bisa jadi berubah babi yang menggunakan habis di mana saja dia pergi. Babi mana yang diharamkan dimakan? Berubah lagi babi yang menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya. Kenapa? Karena Bible itu selalu diwarnai oleh keadaan. Bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Jadi dialog ini memang harus dipakai untuk menjadikan kita sebagai anak bangsa tercerdaskan. Kenapa? Tidak semua orang Kristen itu mau mematikan akalnya. Ada juga orang Kristen yang mengucapkan terima kasih dengan penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara Muslim yang terkait dengan persinggungan dua agama. Bukti barusan sebelum Anda, ada seorang anak muda yang kemudian ya mau belajar Islam. Karena mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan berdasarkan Bible itu betul. Ketika kami mengatakan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kami nunjukkan data. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhan satu-satunya yang adalah di langit, dan berarti dia satu-satunya, berarti yang di bumi yang bernama Yesus itu bukan Tuhan. Karena kapan Yesus itu juga adalah Tuhan, berarti harusnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya Tuhan, yaitu Bapa dan yang Yesus. Tapi ternyata Yesus membantah ketuhanannya dengan mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus dikenal sebagai utusan. Itu bukti. Anak muda ini berpikir, loh kok benar ya? Inilah manfaat daripada dialog dibangun. Ada yang mengambil asas manfaat dari diskusi-diskusi yang terjadi. Ada juga yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak bagus, karena mereka hanya berpikir ego. Mereka harus Kristen yang paling benar. Padahal mereka tidak mampu kemudian menegakkan kebenaran itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan agama Kristen itu benar, begitu berbicara mengenai agama di depan umat Islam, mereka seibarat menegakkan benang basah. Tidak akan pernah bisa. Demikian saudara, silakan. Ya, silakan Pak Deska. Oke, sekali lagi saya menghargai penjelasan dari Bang Suma. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari kami lahir sampai dan dengan saat ini. Makan lagi, boy. Iya, sebentar makan, sorry. Dari kami lahir sampai dan dengan saat ini, tidak pernah ada kitab suci kami itu direvisi. Kalau soal terjemahan, iya. Tetapi isi kitab suci tidak pernah direvisi. Satu. Yang kedua, sebagai penutup, nanti kita akan, sebetulnya saya masih mau lanjut lagi, cuman nanti di lain waktu saya akan lanjut. Tapi saya hanya mau bilang, kami orang Kristen dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah keyakinan itu. Jadi menghargai, ya, tetap kita menghargai selaku keyakinan orang, saudara kita juga banyak yang Muslim. Kita saling menghargai. Dari sisi kemanusiaan kita harus tetap saling toleransi satu dengan yang lain. Tetapi pada bagian wilayah-wilayah, masuk pada wilayah-wilayah agama, tentu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi itu sebagai penutup Bang Suma dan host, mohon maaf kalau ini komentar awal saya ketika bertemu awal, tetapi nanti saya akan, ya mungkin di lain waktu lagi, nanti kalau kesempatan saya bisa masuk lagi. Baik Pak. Jadi poinnya cuma satu yang barusan ya Pak ya. Kita Bible tidak pernah direvisi, itu yang akan dijawab sama Gurunda. Baik. Tapi nanti aja lah, saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ya baik. Ini mengedukasi yang lain aja di bawah. Siap Pak. Ya. Makasih ya Pak ya. Oke, poinnya yang itu Gurunda.
Jadi Bible tidak pernah direvisi kata dia. Apa dong Gurunda? Iya. Jadi memang nyata bagi kita banyak manusia yang tidak butuh alkohol untuk mabuk. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Iya, lebih sulit. Lebih sulit mengajarkan orang yang pura-pura jahil, bahlul, bodoh daripada orang yang bodoh beneran. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus apa ya? Mau disunat kali ya? Susah juga. Belajar 5.000 tahun lagi. Kalau ditunjukkan pun mereka nggak bisa baca kan? Betul, betul. Oh, itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan. Zaman sekarang ini banyak orang mabuk tanpa alkohol. Siapa mereka? Orang yang berpura-pura tidur, dibangunkan tidak pernah mau bangun, karena dia sadar kalau dia ini dibangunkan. Kalau orang yang betul-betul tidur dibangunkan, ya pasti terbangun, karena dia nggak sadar kalau dia sedang dibangunkan. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu tanggapi terkait ini. Ya, gimana saudara David? Asyhadu. Terlalu lama kamu hidup di persimpangan, kawan. Bang, Bapak pernah bertemu orang walaf, tapi sebelum masuk Islam dia itu berat gitu melaksanakan sholat. Apa pernah ketemu dengan orang kayak gitu? Banyak itu. Ya, banyak. Betul. Assalamualaikum Bang Lima. Pagi dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, lanjut. Waduh. Itu Gurunda. Iya, saudara. Gimana? Iya, David Ya kan, ini karena Gurunda ini menyaksikan pagi banyak ada- sekali orang-orang yang bersyahadat gitu. Selalu nuntun Gurunda, silakan. Iya. Jadi begini, Apa nggak kawan. dingin gitu? Kenapa umat Islam itu di setiap mereka beribadah, berkomunikasi langsung tanpa perantara kepada pencipta langit dan bumi, item yang paling utama diminta secara khusyuk itu adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah bagi umat Islam rambu-rambu keislaman itu masih abu-abu? Enggak. Di Islam justru terang benderang. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, dan seterusnya. Tapi kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Kenapa umat Islam selalu minta, berikan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus itu? Kenapa? Karena iblis itu senantiasa akan menghanyutkan manusia untuk cinta kepada materi duniawi. Jangankan pada saat mereka menanggalkan diri dari prosesi ibadah sholat. Pada saat mereka sholat saja, mereka masih digiring untuk mengingat materi. Apatah lagi setelah dia sholat. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, punya kecerdasan. Akalnya itu bertumbuh, berkarya, mencipta, memiliki alat untuk merasai objek-objek yang ada, materi-materi yang ada. Pada saat sedikit dari dimensi kenyang dia keluar, muncul rasa lapar. Ketika rasa lapar itu hadir, maka berjuta kemudian keinginan ada. Ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Itulah uniknya manusia. Sebelum itu terjadi, muncul deteksi. Ya, alat deteksi. Lapar, mau makan apa?
Makan ini, makan itu, makan ini. Ngantuk, mau ngapain? Lelah, mau ngapain? Oleh karena itu, ketika mereka selesai berhubungan dengan penciptanya, maka seluruh aspek dunia akan datang. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui hati, melalui perasaan, semuanya muncul. Maka manusia itu multi keadaan. Apa yang terjadi? Orang yang takut kepada Tuhannya akan senantiasa minta bimbingan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang terberat itu adalah sholat. Sholat nampaknya ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Sholat itu ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Ketika Anda lulus sholat, maka seluruh perintah-perintah lain akan terasa ringan. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya akan terasa ringan. Bila mana sholat ini tidak menjadi beban lagi bagi Anda. Itu di Islam. Kalau sholatnya udah bagus, maka seluruh kehidupannya orang itu akan bagus. Yakin dan percaya itu. Saya ulang lagi, pada seluruh umat Islam, anak-anak saya, adik-adik saya, jika sholatmu bagus, maka seluruh unsur hidupmu akan bagus. Jika sholatmu terpelihara, maka seluruh hidupmu akan terpelihara. Jika sholatmu ini terbenahi, maka hartamu semuanya akan terbenahi. Yakini, percayai itu. Yakini. Kelalaian kita umat Islam mencari kehidupan dunia, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai sirat, hudan, petunjuk, jembatan untuk menemukan semua hal-hal duniawi dan akhirat. Jadi kalau Anda ingin selamat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelapangan rezeki, apa yang terutama yang harus Anda benahi? Bukan pinjaman di bank. Bukan. Tapi yang Anda harus benahi adalah wudhu. Wudhumu. Pelihara itu. Kedua, sholatmu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan sang pemilik? Jangan takut miskin. Jangan takut sakit. Jangan takut dicemooh. Selama engkau dekat kepada sang pemilik. Analoginya gini. Anda ingin bertamu kepada rumah sahabat, kepada rumah seseorang. Di situ ada buaya. Sebelum masuk di halamannya, pekarangannya ada buaya, jangan hantu, jangan Pak Bom-Bom. Di situ ada buaya, ada serigala, ada harimau, ada guguk. Anda mau masuk ke rumah tersebut, ada nerakanya, ada sakit, ada penyakit lever, ada penyakit kanker, seluruhnya yang seram-seram mengelilingi kemudian. Tetapi Anda dekat dengan sang pemiliknya. Anda tinggal telepon. Halo bro, yes, Masya Allah. Kamu ngapa hubungi saya bro? Ini kawan, saya butuh bantuan, boleh nggak saya ke rumahmu? Karena yang mau datang ini adalah kekasihnya, sahabatnya, maka diperintahkan seluruh binatang-binatang buas itu untuk masuk kandang. Masuk, ada saudara saya yang terbaik mau datang. Maka kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Tuhan kita, semua musibah, sebuah masalah akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, akan menjadi satu amalan. Tetapi kalau kita tidak kenal sang pemilik, bagaimana kita mau datang? Uang di luar itu, di halaman rumahnya ada harimau, ada kemudian semuanya muncul binatang-binatang yang menakutkan. Kita nggak tahu, kita mau masuk ke sana meminta tolong, tapi kita nggak kenal. Bagaimana ceritanya? Jangankan ada binatang buas ke situ, untuk masuk ke sana aja kita ragu. Tapi kalau kita dekat dengan sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini, apa yang kita takutkan? Sang pemilik kita dekat. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit sandar kepadanya. Lelah, sandar kepadanya. Lagi sakit, sandar kepadanya. Lagi ada masalah, sandar kepadanya. Apa yang kita takutkan? Semua dia yang dia mengatur. Ada masalah, sandar. Ada musibah, sandar. Semuanya kita sandarkan. Lalu apa yang kita takutkan? Jadi apa yang utama?
untuk menjadi penyambung. Kita butuh HP untuk menghubungi teman kita. Apa HP itu? Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur, itu. Itu penghubung kita kepada Allah. Sehingga kita nggak yatim di dunia ini. Jangan yatim, saudara-saudara. Selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan jadikan diri Anda itu menjadi makhluk yang yatim. Ada pencipta kita, ada Allah yang lebih dekat dari kita. Hubungi Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya ingin sujud kepadamu, Allahu Akbar. Bacakan apa yang Anda inginkan, minta kepada Dia, pasti datang. Kalaupun pahit-pahitnya tidak dikabulkan, minimal doa kita itu bukti bahwa kita itu tunduk kepadanya. Artinya kita berserah diri kepadanya. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal baik nanti di padang mahsyar. Doa-doa yang kita tidak diterima oleh Allah akan menjadi pemberat timbangan kita nanti. Kenapa? Karena bukti kita tunduk kepadanya, kita memohon, memelas dengan air mata. Dengan air mata. Seibarat Tuhan cinta kepada apa yang kita torehkan dalam rintihan kita kepadanya. Seperti seorang pengamen yang datang kepada kita. Kalau lagunya bagus, anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Lagu itu kemudian menggugah, kita tidak buru-buru memberikan uang kepada pengamen tersebut. Kenapa? Karena kita suka lagunya. Selesai lagu itu, kita minta lagu yang baru. Selesai lagu yang baru, minta lagi lagu yang baru. Kenapa? Kita suka. Begitulah Allah melihat kita yang selalu merintih dengan rintihan yang ikhlas. Allah suka dengan rintihan-rintihan itu. Tapi kalau kemudian lagunya tidak bagus, baru juga petik nada sudah keliru, belum juga menyanyikan satu syair lagu, satu bait, langsung dikasih duit. Udah dek, makasih ya. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Jadi begitu belum minta, dikasih rezeki. Jadi hati-hati. Orang yang tidak sholat, rezekinya lancar, hati-hati. Orang yang tidak sholat, kesehatannya itu mantap, hati-hati. Bisa jadi Allah menutup untuk ruang kita mengingat kepadanya. Sehingga kebutuhan dipenuhi, kesehatan diberikan. Supaya orang ini tidak berdoa. Mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Saya tidak sholat, lancar. Wah, bisnis, wah, saya meledak bisnisnya. Jabatan, korupsi semakin kaya. Pakai kemudian hal-hal yang buruk. Ya, semisal ijazah palsu mendaftar sebagai hansip. Lulus. Terima santunan dari kepala desa segala macam. Tapi pakai ijazah palsu. Kenikmatan sesaat. Ujung-ujungnya akan membuat menderita. Tapi kalau kita itu sholat, tetapi kemudian kita ibadah, hidup kita hanya pas-pasan saja, artinya Allah cinta kepada kita. Sebaliknya itu tadi, tidak pernah sholat, kesehatannya bagus, lancar rezekinya, pekerjaannya sukses, hati-hati. Itu jangan sampai Allah menutup ruang jembatan tol antara dirinya dengan Anda. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu pelihara sholat. Alangkah indahnya sehat, sholat, kaya, sholat, banyak uang, sholat. Sholat utamanya, sholat. Utamanya anak-anak saya. Pelihara itu. Karena untuk membedakan kita dengan hewan hanya sholat. Sholat yang membedakan kita. Maka pelihara, sholat itu pelihara. Sebisa mungkin pelihara sholat. Kalau kita lalai, tobat. Habis itu sholat lagi. Tobat, sholat. Pelihara sholatmu. Anak-anakku sholat yang Anda pelihara. Secantik apapun amalan yang kita lakukan, kalau jembatannya rusak, itu tidak akan pernah kita bawa ke sebelah. Karena sholat itu adalah sirat, jembatan, diterimanya amalan-amalan yang lain. Makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Beriman tidaknya seseorang itu lihat dari sholatnya. Boleh orang itu percaya kepada Allah, boleh percaya kepada semuanya. Tapi sholatnya hancur, ya berarti pondasinya hancur. Sholat bukan pekerjaan yang berat, saudara-saudara. Bukan pekerjaan berat. Cuman berapa menit? Hah? Lebih berat Anda buang air di toilet dengan menggunakan HP. Bisa sampai berjam-jam. Jadi pelihara sholat. Banyak orang murtad, betul. Karena malas sholat. Apa sih ini? Apa sih yang saya lakukan tiap hari 5 kali sehari? Ngapain?
lebih bagus nyanyi-nyanyi. Dijamin surga. Nah, jadi melalui pertanyaan saudara David, saya ingin menghimbau sebagai orang tua kepada anak-anak saya, yuk saling mengingatkan, mari kita sholat. Sholat adalah senjata yang Allah serah terimakan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Maka sholat inilah yang harus menjadi simbol utama keislaman kita. Mari kita sholat, pada saat sholat membuktikan bahwa kita dekat kepada pencipta. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan saya masih ada di kota Dumai. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, utamanya kepada penikmat materi apologet. Ya, jangan bosan-bosannya mendengarkan materi-materi apologet ini, karena ini sangat penting. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Silakan dilanjut, diambil alih lagi. Kalau masih ada nanti penyembah makhluk kuburan, diserahkan kepada teman-teman yang punya potensi untuk menjelaskan itu. Demikian, silakan. Ya, ini ada Bang Sibolon. Kores, monitor Kores. Ya, demikian ikhwan yang disampaikan oleh Gurunda. David, udah oleng belum? Yo. Udah mau masuk Islam belum? Tapi saya keren sih ngelihat ibadah orang Islam di masjid itu, maupun pangkatnya apa, tapi kalau dia datangnya ketinggalan ya di belakang gitu, tidak peduli pangkat dia apa, derajat dia apa. Itu sih yang saya keren gitu lihatnya. Dia orang biasa, kalau dia punya ilmu malah di depan jadi imam. Yang saya lihat sih gitu, pangkat apapun kalau sholatnya ketinggalan ya posisi di belakang. Gitulah, keren gitu dilihatnya. Ya. Nanti kita lanjut, Fit. Nah, sekarang ikhwan, kalau kalian ingin dakwahnya muslim ini 24 jam stay selalu, mohon dibantu pengadaan perangkatnya Kian Santang, ikhwan. Alhamdulillah sudah terkumpul 3.500.000 ya, Kang ya? Iya, iya. Ya, 3.500.000, ikhwan, sisa 2.500.000 lagi gitu. Kita incar Poco F7 supaya Kian Santang bisa buka room, sehingga Gurunda bisa selalu dakwah di jam berapa saja, karena akan jadi 24 jam. Kita incar Poco F7 untuk menara syiar yang nanti dihandle oleh Kian Santang gitu, ikhwan. Gimana caranya kalian berinfak sodako fisabilillah ini? Kalian chat nomor WhatsApp-nya Kian Santang, nanti di-share di bawah. Untuk yang sudah berkontribusi, jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Mending beli Poco F7 daripada kalian patungan rumah apologet. Enggak jadi-jadi, udah jalan setahun. Yuk silakan ikhwan, di-share Kang. Gurunda, ada yang mau ditambahin untuk Kian Santang atau tadi komentarnya David? Silakan. Aku adzan duhur. Iya, teman-teman sekalian, betul yang disampaikan oleh Dinda Kores. Mari bantu teman-teman kita, ya, bantu teman-teman yang membutuhkan kemudian uluran tangan terkait dengan alat yang dibutuhkan untuk siar materi-materi apologet. Daripada Anda ngirim ke orang-orang nggak jelas yang ngaku-ngaku Bang Suma, ngaku-ngaku sahabat Bang Suma, kirimkan nomor rekening yang bukan nama Bang Sadli, bukan nama Bang Suma. Banyak yang kena tipu itu. Mending dukung yang nyata gitu. Dukung Bang Kian Santang untuk kemudian menyelesaikan apa yang menjadi kekurangan daripada misi penyampaian materi-materi apologet ini. Gitu saudara-saudara. Yang kedua juga saya ingin promo, ya. Tanggal 24 Juli 2025, jangan lupa nonton film Doti, ya teman-teman. Ajak keluarga semua, ya, ramaikan bioskop, ya. Ramaikan bioskop, nonton film
Doti ini. Banyak di antara teman-teman yang ingin melihat Bang Suma tanpa masker kan. Hadirlah di sana nonton. Di bioskop yang ada di kota saudara. Begitu saudara-saudara yang ingin saya beritakan. Ya, silakan dulu dilanjut, saya ada kegiatan sebentar ya. Silakan. Ya, kita lanjut diskusi lagi. Bang Handi ada yang mau ditambahkan? Silakan Bang Handi. Ada. Saya menanggapi beberapa tadi ya. Pertama, Bang Juma dulu dan sekarang kan jelas itu ya. Oten tadi itu nggak ngerti. Dikira itu hanya orang yang masuk pesantren saja, hanya orang yang ustadz bisa diskusi. Kan tadi udah jelas di Al-Quran perintahnya, udah ila sabili rabbika bil hikmah. Kata sadapi sabilillah, perangilah orang-orang taugut, perangilah orang-orang kafir. Umat Islam wajib itu melaksanakan itu. Ya Baju udah menjelaskan, bukan perang seperti bentrok fisik, enggak. Ya perang pemikiran, tempatnya di sini gitu. Supaya kita umat Islam saling memperkuat akidah Islam. Syukur-syukur mereka terima kan gitu. Alhamdulillah juga pengaruhnya banyak toh. Udah ratusan orang mualaf. Itu maksudnya perintah Al-Quran. Ya siapapun muslim di sana harus praktekin itu dengan kemampuan yang tentu kita miliki. Jangan lebay juga. Belum seberapa nekat naik. Terus dijadikan kelinci percobaan ya merusak Islam juga itu kan gitu. Itu teman-teman, jadi kita harus menempatkan diri sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai memalukan Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai tadi Bible katanya nggak direvisi. Bukan lagi direvisi, ditambah. Setelah kita kaji beberapa hari ini gitu, Adik Alpi sering menampilkan Markus 16 itu 1-8 doang pada mulanya. Terus kemudian ada penambahan 9-20. Waduh, kami dulu deh. Bukan lagi direvisi, penambahan. Double suaranya gimana nih? Ya, bukan lagi revisi ya, penambahan. Dan lain-lain ya, begitu. Terus manuskrip aslinya kan menurut mereka enggak ada lagi, tinggal kopian saja. Kita cek sekedar ATM dan seterusnya itu. Jadi jangan muna juga, harus jujur menyampaikan apa adanya. Yang ketiga adalah bahwa saudara-saudara Kristen itu yang dia pegang adalah terjemahan pada umumnya. Jarang jemaat itu pegang yang ada original teksnya, dan jarang jemaat diajarkan dari sekolah minggu sampai sekarang belajar original teks. Berbeda dengan Islam, dari kecil kita udah diajari ngaji gitu ya, mumpung kadang-kadang terjemahnya nggak ngerti, tapi kan Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan kan begitu. Itu perbedaannya. Terus terjemahan itu kalau Anda anggap kitab suci, ya berapa kali sudah direvisi, mulai dari masuk Belanda sampai 2023 bulan Mei kemarin, revisi TB2 yang terakhir itu. Kenapa direvisi? Artinya ada kekeliruan, ada penempatan salah kata. Kalau sudah penempatan kata salah kata, berarti iman juga harus diupdate kan begitu. Dari tahun ke tahun iman harus diupdate, kepercayaan harus diupdate. Makanya ada yang login update, ada yang enggak, makanya pecah, banyak denom. Ada reform ngerti nggak reform? MYM dan kawan-kawan ya, pembaharuan, reformasi gitu. Katolik, Protestan, Unitarian, yang lain-lain kan begitu. Mereka ribut sesamanya. Yang mana yang mau dipegang? Revisi yang mana? LAIK yang dipegang dan yang mana lagi gitu loh. Datang Aldo dan kawan-kawan bikin baru. Yang mana yang mau diikuti kan gitu. Jadi banyak sekali. Ya, belum lagi tadi Bapak itu mengatakan bahwa kami itu punya prinsip. Prinsip apa? Kristen di Indonesia itu berbeda dengan Kristen di Arab. Kristen di Indonesia itu berbeda dengan Kristen di Amerika. Siapa bilang sama?
Perbedaannya ya termasuk kitabnya yang dia pegang. Coba bawa output atau cetakan LAI bawa ke luar negeri. Kan beda maknanya. Coba baca Yohanes 13:13 King James Version dengan Yohanes 13:13 versi LBI, Lembaga Bible Indonesia, ya beda. You call me teacher and Lord. Di sana kamu memanggil aku guru dan Tuhan. King James Version. Di Indonesia kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ribut sesamanya, mana yang benar? King James Version kah? Atau yang ada di Indonesia kah? Nah, itu timbul keraguan, yang mana yang benar? Yang benar artinya apa? Back to original text. Nah, itu baru benar di sana. Jadi teman-teman tadi ini yang agak kurang sopan juga. Bicara dengan Bang Juma, dengan kumur-kumur makan, kan yang nggak sopan juga. Dan seterusnya ya. Ya, untuk itu semoga Adik David bisa introspeksi diri. Kemanakah harus berlabuh supaya tidak terupdate itu iman tiap hari. Mudah-mudahan bisa menentukan sikap. Saya tunggu Anda. Semoga hari ini Anda dapat hidayah. Makasih. Ya. Oke. Bunda Pirli, syukron jajak Allah yang kasiron Bunda Pirli. D. Ya itu Akang, nomor Akang. Ya ini ada siapa lagi nih? OT-nya masih ada nggak nih? Yang nyimak siapa aja nih yang stay ini? Kang Dito. Ngos-ngosan saya Kang, olahraga tadi. Angkat dumbbell. Terus minum dulu lagi. Gedein badan Kang. Kang, gedein badan Kang. Dumbbell yang 10 kilo lah tiap hari angkat Kang. Iya. Iya Kang, hadir. Ya diisi dulu. Saya mau sholat. Baik. Izin semuanya. Ini David udah nggak mau diskusi, nggak tahu dia hanya mikirnya kayaknya berat jadi Islam gitu. Ya kalau mau pikir-pikir seperti Ya, itu kembali lagi memang harus secara kafah. Gimana David? Ya kalau dilihat-lihat tuh kan sholatnya itu berat tuh. Nanti udah ini lagi sholat, nanti udah sholat. Apalagi udah menjelang sore itu kan sholat lagi sholat. Ya, kalau berpikir tentang dunia yang lupa akan yang namanya kepastian itu adalah kematian, ya kelihatannya akan memang seperti itu David. Tapi kalau sudah melafalkan 2 kalimat syahadat dengan kholbu dan kemudian menyatakan sebagai persaksian atau menjadi pernyataan statement mengabarkan bahwa kita sudah jadi orang Islam karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ucapan sekaligus merubah tatanan kita menjadi suatu informan mewartakan kepada seluruh manusia aku jadi Islam gitu loh. Jadi bukan yang kemudian bersaksi hanya dengan melihat, tidak. Karena syahadat itu sebagai pengukuhan daripada manusia ini benar-benar berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut muslim. Para nabi juga muslim. Islam disempurnakan dari risalah Nabi Muhammad. Begitu. Nah, kalau misalnya ada yang sudah menarik dalam hal spiritual ya atau keimanan. David sudah percaya Tuhan itu satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Yang betul hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebanding dengan makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk, apalagi ada yang setara dengan dia, nggak ada. Semuanya terjabarkan di dalam Al-Qur'an. Maka begitu kita sudah merenungkan tentang yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semuanya pasti akan mengalami mati. Renungannya adalah kita ini sudah siap nggak sih menghadapi kematian itu?
Bukan hanya David, kami semuanya juga merenung supaya tetap dengan iman Islam selalu yang tadi dikatakan perintah, disebut dengan takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau belum bertakwa, belum Islam, ya nggak akan ngerti itu. Jadi kita mau mati ini karena nggak tahu kapan waktunya, David. Yang jelas itu nyata, kematian itu nanti kita akan mengalaminya. Apa renungan kita? Sudah siapkah kita menerima takdir yang pasti itu? Kalau sudah, maka sholat itu tujuannya adalah aku berserah ya Allah. Kalau ada sholat 5 waktu, gambarannya begini. Subuh kita bangun dari tidur malam, mengatakan alhamdulillah diberi kesempatan dan ditakdirkan mendengarkan azan, kemudian sholat subuh. Sholat subuh ini kan isinya adalah bersyukur. Terima kasih ya Allah, mohon izinkan saya sampai mencapai ke sholat duhur nanti. Itu David. Pemahaman ini yang kalau Kang Dito ya, kalau dari subuh ke duhur berapa jam? Katakanlah jam 5 sampai jam 12, berapa jam? Kalau kita masih terus merenungkan tentang kematian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah mau menjelang ke duhur, kita sudah dipanggil, maka doa kita dalam sholat tadi mengingat Allah. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholati lidzikri. Katakan, sesungguhnya aku ini Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi orang Islam itu sholat itu ingat bahwa kita ini hamba Allah, kita berserah diri, memasrahkan segala yang disebut, apalagi dengan kematian. Kita mengharapkan, ya Allah, kalau engkau berikan saya kesempatan sampai dengan duhur nanti, alhamdulillah. Sembari bekerja juga. Setelah subuh kan ada kegiatan manusiawi yang memang dunia dengan akhirat itu dijalankan di dunia. Apa yang kita cari dari untuk mengamalkan yang tidak ubudun ya, kalau kata guru-guru kita, ya para ulama, para ustadz, para kiai, laksanakanlah, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Itu ceramah para ustadz yang sudah mengatakan sahih ya. Nah, celah di antara subuh dengan duhur sekian jam. Kemudian duhur dengan asyar sekian jam, 3 jam ya. 3 jam ini potensi nih. Banyak orang tiba-tiba diganggu oleh setan, ketiduran. Tidak tepat waktu, akhirnya tidak dengar azan asyar. Atau setan mengganggu, akhirnya ditinggalkan sholat asarnya. Ditinggalkan sholat asar, maghrib, semuanya akan ditinggalkan. Tetapi ini yang kemudian kalau orang itu benar-benar berserah diri menerima Islam, maka Bro David, nikmatnya sholat itu karena kita benar-benar menyadari kita ini makhluk. Kalau itu sudah menjadi motivasi, ya nggak akan sulit. Tapi kan itu kan bahasa-bahasanya itu bahasa Arab, nggak ngerti. Nah, kan bisa dipelajari deh. Makanya terus menjadi makmum sholat duhur itu kan banyak itu. Enggak lah, sholat duhur 4 rakaat. Jadi sholat subuh 2 rakaat. Itu kalau ada kunutnya. Katanya pernah dengar ulama sholat duhur itu berapa tuh ya? Berapa? 8. Panan. Nggak ada deh. Nggak ada. Makanya banyak tanya. Sholat duhur itu 4 rakaat. Enggak. Duhur, ini didengarkan 8. Ini. Dengarkan. Ya, dengarkan. Ini yang valid ya. Subuh itu 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat.
Asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya itu 4 rakaat. Ya lebih baik jadi makmum. Makmum itu hanya mengikuti gerakan dan niatnya menjadi makmum. Itu perintah sholat berjamaah. Itu yang diusahakan. Aku nggak bisa baca ininya, kan belajar. Belajar. Bagaimana niatnya? Usolli fardhol. Misalnya zuhur, usolli fardhol zuhri arba'a ra'adin mustaqbilal kiblati adzaan ma'muman lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia juga boleh. Aku niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala dan sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi cuma itu saja. Makanya kalau memang masih mendapatkan keraguan-raguan, itu masih belum. Tapi kembali lagi, hidayah itu ya memang hanya Allah yang memberikan hidayah itu. Petunjuk atau bagaimana kita memfungsikan akal ya. Karena pada dasarnya kita manusia ini semuanya terlahir telanjang, tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa. Sama, nggak ada yang beda kecuali Nabi Adam alaihissalam, Bunda Hawa. Itu pengecualian, exception. Selain itu manusia sama. Dilahirkan dari rahim seorang ibunda, keluar, ada yang nangis, ada yang enggak. Nah, keistimewaan dari para nabi, ada yang mendapatkan mukjizat, nggak nangis, atau ada yang sudah bisa berbicara. Itu kehendak Allah. Bentar, izin Kang Dito. Iya. Ini silakan. Bang Ardi, Bang Rembulan, ini baru kemarin loh syahadat ini. Beliau baru kemarin syahadat di masjid malah. Boleh disapa tuh, kenapa dia masuk Islam? Padahal dia seorang penginjil juga loh di Kristen loh. Debat Masya sama Allah. saya dua kali debat sama saya berdua. Yang ketiga kalinya Masya Allah beliau langsung ke masjid, langsung bersyahadat. Coba ditanya. Masya Allah. Ya, Bang Rembulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin boleh dikisahkan atau bagaimana mendapatkan hidayah kemudian menerima hidayah itu secara full dan sekarang sudah menjadi saudara seiman kami. Masya Allah. Ini insya Allah tidak ada dosa ini, Masya Allah. Silakan Bang Rembulan. Ya Kang, itu yang tadi ada sekilas saya dengar Kang Dito menjabarkan di sini mengenai tentang kematian. Ini yang membuat saya itu jadi terinspirasi. Iya ya, apa yang mau dipertahankan di dunia ini kalau tidak menuju yaitu tentang kematian, dan apa juga yang harus dibawa di dalam kematian ini. Ini yang membuat saya itu tertarik, bukan tertarik lagi ya, mengimani agama Islam ini sebagaimana sudah dijelaskan keseluruhannya, dan saya pun memang belum begitu memahami kali. Cuman saya mendengar dan dari penjelasan Kang Dito sendiri mengenai tentang kematian itu dan apa yang harus dibawa ke sana. Di itu saya dengar itu di room Kang Dito sendiri. Ada di situ Kang Dito sama apa ya kemarin itu. Itu yang membuat saya terpikir dan termotivasi, semuanya di situ. Dan saya kaitkan dengan di Bible itu yang mengenai sembahlah Tuhanmu, Tuhan itu yang esa. Nah ini berarti jelas apa yang menjadi tujuan kita itu, Kang. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi masih ada yang kemudian menerima hidayah. Tinggal Bang David, saya nggak tahu, memang hidayah itu kan karena Allah Ta'ala. Pemiliknya langsung yang membolak-balikkan hatinya. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan, dibuat oleh Allah tidak menerima hidayah, ya itu tidak akan tercapai. Tapi ya, alhamdulillah Bang Rembulan kan sudah seperti halnya semua dosanya dihapuskan oleh Allah, menjadi seperti bayi kembali, benar-benar dijaga, terutama sholat, mengingat Allah yang tadi saya mungkin sedikit sampaikan.
Salat itu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ada beberapa kali itu ayat itu dengan ayat dan bacaan yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Sindiran langsung dari Sang Pencipta alam semesta ini. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Jadi kalau orang sudah mu'alaf apalagi baru belum sebulan, kami ingin sekali dapat cipratan doanya. Semoga kami ini semuanya istiqomah, saya, Bang Andi, terutama Gurunda, Akang Kian Santang, dilancarkan semua jalur dakwanya, supaya ada Bang rembulan-rembulan yang lain yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayahnya, kemudian bergandengan tangan dengan kita menyambut yang namanya kematian itu dengan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang kami takutkan. Kematian itu akan terasa indah kalau kita sudah beriman kepada Allah, dan di kehidupan ini kita pasrahkan kepada Allah. Nggak takut miskin, nggak takut nggak bisa makan, kan gitu ya. Jadi Islam itu benar-benar menyerahkan, memasrahkan diri kepada Allah. Kemudian tentang takdir, kita menerima takdir. Kalau memang Allah belum memberikan rezeki, tapi kita yakini Allah sudah menetapkan rezeki kita itu sudah ditakarkan oleh Allah. Ada malaikat yang bertugas untuk memberikan rezeki itu kepada kita semuanya, sesuai dengan takarannya. Tinggal manusia ini mau berikhtiar atau tidak, gitu. Seperti halnya Bang David. Bang David sudah dapat hidayah kebenaran, ini mutlak, ini hak. Kami orang Islam tidak pernah mengatakan hak menyampurkan dengan yang batil. Semua yang kami sampaikan berdalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Sirah Nabawiyah untuk mengenal baginda kami. Jangan menggunakan orang yang tidak kenal dengan baginda, kemudian mengutip, mengambil, mencari sisi celah untuk menghujat. Padahal di zaman itu kalau Anda belajar dari literatur sejarah, pada zaman Umayyah, itu ada seorang tokoh dari kekristenan namanya John Damaskus. Itu sudah duluan menghujat Al-Quran, sudah mengatakan Islam ini heresi apa itu. Banyak ujatannya, seperti yang saat ini kalian tampilkan. Saudara-saudara Kristen yang tidak mengetahui kebenaran atau belum dipilih, diberikan hidayah dan dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Ini kami semuanya baca literatur itu, dan kami sebenarnya kalau dipikir kami ini tidak berilmu, kami pasti akan frontal. Tapi karena kami melihat dari lawan bicara kami di diskusi lintas agama ini, kita hanya belajar kontrol emosi. Insya Allah dari ucapan kami menjadi penyambung dakwah untuk memperkenalkan Islam kepada kalian. Selebihnya terserah, kita hanya berdoa kepada Allah. Karena dakwah kita hanya menyampaikan kebenaran. Al-Quran mengatakan, la ikraha fid-din. Ingat, Al-Quran yang mengatakan la ikraha fid-din. Kita tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang yang tidak mendapatkan hidayah oleh Allah. Jadi sebagian ini mungkin buat perenungan kita. Yang pertama memang tentang kematian. Banyak orang di titik mengerti tentang mati itu semuanya akan terputus dunia ini. Maka lebih cepat orang itu yang disebut dengan hidayah mulai berakal. Apa yang sudah aku lakukan sebelum saya siap dengan kematian itu? Kita nggak tahu. Seandainya manusia diberitahu pengumuman, Dito, kamu besok ya, tahun depan ya, kamu sudah nggak ada lagi di dunia. Enak, kita bisa langsung bertobat-tobat terus, enggak. Disitulah letak ujian Allah. Jadi ini bukan ceramah dakwah ini ya untuk menjajakan agama Islam, tidak. Wallahi tidak. Kami hanya ditugaskan dari ilmu yang kami miliki, kami yakin akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kami juga meyakini di alam barzah nanti atau yaumul hisab,
Segala sesuatu kita yang ada di dunia ini akan dimintain pertanggungjawaban. Sudah ngapain aja kamu di dunia? Sudahkah kamu bermanfaat kepada saudara-saudaramu? Sudahkah kamu setelah memahami, membaca, belajar, tahu kebenaran Islam, kamu mensyiarkan? Atau kamu diam saja? Biarin aja. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, di mute dulu akhir rembulan insya Allah. Jadi semuanya orang kalau mendengarkan tentang kebenaran Islam, apalagi mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan lantunan seperti Gurunda kita, Masya Allah, semuanya akan merinding. Kalau orang yang kemudian meyakini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, maka terima Islam. Karena ada dalil yang mengatakan. Iya, Bang David gimana? Kalau misalnya saya udah percaya nih Tuhan itu Allah Bapa, tapi saya masih Kristen. Seandainya saya itu mati, apakah saya masuk surga gitu? Enggak. Kembali lagi, itu diskusi yang selalu kita sampaikan. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran ditegaskan untuk Bani Israel, bukan untuk semua. Enggak, saya sudah percayai Tuhan itu Allah Bapa gitu Pak. Tapi saya masih Kristen. Di saat saya mati, apakah masuk surga gitu? Ya, kalau Kristen kan masuk neraka, neraka jahanam. Soalnya apa? Masih menyembah manusia, tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada di syahadat. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Bang. Betul. Walaupun sudah menyembah Allah Bapa juga tetap gitu. Nggak ada alasan dan nggak ada nggak ada tawar menawar, Bang. Ini bukan jualan cengek. Iya. Kalau memang seperti itu, kenapa Unitarian nih? Unitarian atau mungkin sekte-sekte yang tidak menuhankan Yesus, menuhankan Tuhannya Yesus. Kenapa mereka tetap di dalam? Ya, mungkin pemahamannya akan seperti mereka. Itu selangkah aja. Begitu mereka mengenal Nabi Muhammad, mereka akan yakin dan percaya, kemudian memeluk Islam. Hanya sedikit satu langkah saja. Menerima bahwa Nabi Muhammad utusan seluruh umat manusia. Surah Saba ayat 28. Wama arsalnaka ila kafatal linnas. Apakah ada datanya di Al-Quran Allah itu cuma hanya Islam aja gitu yang dipercaya atau apa gitu? Allah itu ya sejak segala sesuatu belum ada, ya Allah itu yang ada. Namun manusia itu kan memang sejak pertama kali diciptakan, itu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 sampai 33. Malaikat itu sudah memikirkan apa yang seperti kamu pikirkan. Manusia itu akan membuat kerusakan di bumi, kata malaikat begitu. Tapi apa jawaban Allah? Bukankah aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau ketahui? Jadi kalau dalam pemahaman pengetahuan secara umum, Allah itu ya satu. Yang sebelum semuanya ada, beliau ada. Disebut dengan Sang Kholik, pencipta alam semesta dan isinya. Para nabi diutus juga di dalam Al-Quran disebutkan. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Allah. Tinggal manusianya. Kalau sekarang yang kita bahas adalah mengenai golongan manusia zaman dahulu, ada misalnya kita sebut kaumnya Nabi Musa, itu Bani Israel. Sudah diberikan petunjuk yaitu kitab Taurat. Apakah mereka semuanya mengimani? Ternyata tidak. Banyak yang tegar tengkuk. Kemudian Allah mengutus lagi Nabi Daud dengan kitab suci Zabur untuk golongan umatnya yang sudah sekian lama jaraknya dari Nabi Musa. Masih di golongan umat Israel. Apakah semuanya orang Israel begitu menerimanya? Enggak. Kemudian turun Nabi Isa alaihissalam diutus. Diberikan kitab suci Injil. Untuk Bani Israel juga. Bukan untuk semua manusia. Datanglah yang terakhir,
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran. itu apa Ya, sih gimana? maksudnya Bang? Agama samawi itu kan Yahudi, Nasrani, Islam. Apakah tiga itu yang dijamin? Ya, ya kembali lagi dari tadi yang saya katakan, umatnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Mereka yang mendapatkan hidayah dan mengikuti Nabi Musa ajarannya untuk menyembah satu-satunya Allah, monoteistik atau tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, agama atau ajaran, agama itu kan ajaran, agama yang dibawa oleh para nabi ini yang disebut dengan samawi, dari langit, dari Tuhan. Karena Allah menurunkan kitab sucinya, guidance-nya gitu loh. Nah yang terakhir ini Al-Quran, agamanya Islam disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak orang yang menerima, banyak pula orang yang tidak menerima. Nah kamu sekarang posisinya di mana? Mau menerima tapi tidak menerima Nabi Muhammad. Ya bodoh aja gitu. Enggak, lagian Allah yang disembah sama dia itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Theos yang betul. digantung. Iya, beda secara itu. literatur betul. Betul, beda itu, masih beda itu. Jadi Bang David ini salah menyembah Tuhan. Woi. Berarti beda gitu. Gini aja, Bro David sudah sempat baca Sirah Nabawiyah belum? Kenalan sama bagaimana Nabi Muhammad SAW? Yang saya tahu sih Nabi Muhammad tuh ketika pertama dibangkitkan pun dia hanya mencari umatnya itu. Masya Allah. Itu sudah poin inti keyakinan ini, itu. Dikit Kang Dito, dikit. Iya, silakan. Kalau Nabi Muhammad betul mencari umatnya, umatku. Tapi begitu Yesus datang ke dunia, apa yang dilakukan Yesus? Mematahkan salib, membunuh pemakan babi. Coba bayangin. Ayo. Tidak nggak kayak Nabi Muhammad mencari umatnya. Kalau ini membunuh umatnya, ngeri, parah ini. Parah. Ayo, buka pikirannya, dibuka guys, dibuka. Beda loh, kalian itu dicari bukan untuk diselamatkan tapi dibunuh. Ada datanya, saya nggak sembarangan ngomong. Dibunuh loh. Woi, Ngeri juga ya. ngeri kawan. Waduh, ngeri kali kawan, ngeri. Parah ini, parah. Ya, pemahaman kita sebagai apologet Islam Indonesia juga sering ini yang mengacu kepada teman-teman yang masih menuhankan Yesus. Itu Matius 7 dari nomor 21, 22, 23. Itu yang menyebut aku Tuhan. Oh, jangan dikira aman kalian. Nyahlah daripada aku, kata Yesus kan. Gak kenal. Yang 21-nya itu yang bukan yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan sorga itu. Ya, atas kehendak siapa? Bapak. Bapak itu Tuhannya Yesus atau bapaknya Yesus? Nah, kan? Gitu loh. Oh iya, Pak Peta. Kalau orang Kristen itu mau benar-benar menggunakan akal sehatnya dan Noise, papata lampu, noise. Noise. Oh, usernya sadar kendaraan. Iya, noise banget itu di YouTube pasti noise. Siap. Akan dibunuh, dipatahkan. Wah, bahaya, akan dilempar ke kerajaan neraka, bukan kerajaan surga. Ngeri. Betul yang tertulis di surat Maryam 71. Betul nggak, Haidito? Bahwa orang Islam 7172, bahwa orang Islam akan mendatangi neraka untuk apa? Menyaksikan konser
orang-orang Kristen lagi direbus di api neraka loh, bayangin. Si Bom lagi sama si Edis kan, kita nyaksiin gitu kan, liatin gitu. Nah, habis mendatangi neraka, umat Islam akan lari ke surga gitu guys. Nangis dulu. Apa bom mulu yang dibawa ini? Beneran serius, beneran serius ini. Nggak lagi bercanda, ini saya lagi serius. Lihat muka saya serius loh. Iya, serius ngece nanti orang-orang Kristen nanti di neraka itu kapok udah dikasih tahu gitu kan. Nyaksiin konser orang-orang Aliteng lagi direbus di neraka lagi. Gitu kan direbus, kita nonton asik. Lawan debat gua tuh lagi direbus gitu kan. Parah ini. Sebenarnya David ini sebenarnya apa sih yang Pit, apa yang menghalangi kamu, Pit? Ya masih ambigu gitu, masih Ya masalah apa? Tentang apa? Ya kayak sholat itu berat, terus kayak di umroh haji itu kan bercampur gitu. Sholat kan udah diterangin tadi sama Kang Dito. Iya, sama yang umroh haji itu kan wanita sama laki-laki bercampur. Umroh itu bukan wajib, ibadah haji juga nggak wajib. Wajibnya bagi orang yang mampu. Gitu doang. Kalau nggak mampu lahir batin, ya nggak kena hukum, nggak kena taklif hukum itu. Sholat itu, Pit. Kalau memang Anda lihat berat, tapi kalau Anda udah kecanduan, justru kalau Anda nggak sholat, Anda merasa ada yang kurang. Jadi sesuatu itu harus dilakukan dulu. Berat apa enggak? Sama aja dengan kamu punya sesuatu gitu ya. Kalau nggak kau rawat ya, jadinya sia-sia gitu, Pit. Tapi kita sih nggak maksa ya. Kita nggak maksa, Pit. Yang penting sekarang kamu udah tidak menganggap Yesus Tuhan, apa masih menganggap Yesus Tuhan? Gimana, Pit? Pit? Yang putus sinyal. Ini loh, kamu masih takut dia. Sederhana loh pertanyaan. Kamu masih menganggap Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tadi udah bilang, hanya menyembah Allah katanya. Tapi ragu lagi dia nih. Tapi nggak apa-apa lah, Bit. Kita nggak maksa kok. Gimana? Sinyal. Sinyalnya perlu Roh Kudus. Biarin dulu dia mikir. Ya, silakan akhir rembulan. Mungkin ada. Iya, Pak Peta lagi ini nggak kondusif kondisinya. Oh, masih noise ya? Kecil suaranya sama ada bunyi-bunyi itu. Oh iya, masalahnya saya bawa kendaraan soalnya. Siap. Silakan akhir rembulan dulu mungkin Pak Peta ya. Akhir rembulan mau memberikan advice kepada David yang memang kelihatannya hidayah itu sudah ada, cuman masih pilih-pilih gitu loh. Enggak, jangan dipindahin dulu, dia belum jawab nih. Oh iya. Kamu masih percaya Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Ini dulu. Udah nggak percaya. Percaya bahwa ya utusan. Oh ya udah. Jangan ragu lagi ya tuh. Ya lanjut, makasih. Ya itu kata saya juga, kalau Nabi Muhammad ya akan menyelamatkan semua umatnya. Betul, akan mencari umatnya, umatku terus-terusan. Sebelum beliau wafat,